Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Ikhwani fillah, a'azzanallahu ayyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita berkumpul di dalam satu majlis yang insyaallah penuh dengan barakah, penuh dengan kebaikan, karena kita berkumpul di satu majlis untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari agama Allah, untuk menambah iman kita. Ini perkumpulan yang dicari oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada malaikat-malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Jadi khusus Allah ciptakan malaikat untuk mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, dan ketika mereka berjumpa dengan majlis-majlis tersebut, mereka pun turun di majlis-majlis tersebut dan duduk bersama dengan orang-orang yang duduk. Ini begitu mulianya perkumpulan di mana kita berkumpul untuk saling mengingatkan, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada majlis yang lebih mulia daripada majlis-majlis ilmu, daripada majlis zikir. Dan insyaallah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini menjadi majlis yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya majlis-majlis seperti ini menyatukan hati-hati kita, memberi semangat kepada kita untuk bisa berbuat yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Ini subhanallah kita mulai kajian sudah agak malam. Jam 9.20. Jam 8.20. Ya, 25 apa 20 ini. Subhanallah, tapi ana lihat Masya Allah antum masih segar bugar, masih semangat. Wallah alam apa karena kopinya atau apa itu, susu apa kopi itu? Oh, kosong kan? Iya, susu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Malam hari ini kita akan berbicara tentang kepemudaan, asyabab, yang dalam bahasa Arab pemuda itu adalah syabab. Dan insyaallah kita semua ini adalah pemuda-pemuda. Ya, ana pemuda, antum pemuda, kita semua adalah pemuda. Jazakallah khair ya akhi. Ana tadi bukan nyindir lo itu. Ya, hendak nyindir lo itu ana. Jadi syabab itu bahasa Arabnya. Ya, kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala
takdirkan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, dan kita insyaallah dulunya juga belajar bahasa Arab, dan alhamdulillah juga nenek moyang kita juga adalah orang-orang yang punya jasa dan punya andil di dalam kemerdekaan negara kita, bahkan di dalam dakwah Islamiyah. Itu salah satu andil yang yang diberikan oleh ajdaduna, oleh jid-jid kita, oleh nenek moyang kita. Yang itu yang sebetulnya ikhwani fillah, ketika kita mengingat hal itu, seharusnya itu memotivasi kita untuk melanjutkan apa yang sudah mereka lakukan di negara kita ini. Mereka datang untuk berdakwah, berdagang dan berdakwah. Mereka datang untuk memberikan warna, untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu prestasi yang luar biasa. Lah kita ini seringkali mengatakan yang membawa Islam di negara kita ini adalah orang-orang Yaman, orang-orang Arab. Dan itu fakta. Namun jangan sampai itu hanya sebuah kebanggaan. Jangan sampai hanya menjadi klaim-klaim yang kemudian hanya tercatat sebagai sejarah di masa lalu. Namun kita yang seharusnya sekarang ini melanjutkan apa yang telah mereka lakukan. Kita punya tanggung jawab untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh ajdaduna, oleh jid-jid kita, ya, kakek-kakek kita. Itu kitalah penerusnya. Jangan sampai mereka memberikan warna Islam, kita yang merusak. Jangan sampai mereka sudah menyebarkan Islam, kita justru yang menyebabkan Islam ini mandek penyebarannya. Ini ketika kita mengingat ajdaduna. Dan ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, namun saya ingin menyampaikan tentang syab atau pemuda dalam pandangan Islam. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, dan kita juga melihat di dalam sunnah Rasulullah SAW bagaimana Islam memperhatikan masalah pemuda. Di dalam Al-Quran Allah mengangkat kisah para pemuda. Begitu juga Nabi SAW di dalam sabda-sabda beliau juga mengingatkan tentang masalah pemuda. Karena memang pemuda ini adalah tulang punggung, kata orang tulang punggung umat. Jika pemudanya baik, insya Allah umatnya baik. Jika pemudanya rusak, umatnya juga ikut rusak. Dan kita semua pasti menginginkan agama kita, agama Islam ini menjadi agama yang memimpin, menjadi agama yang dihormati, disegani. Orang mendengar Islam itu segan. Masya Allah Islam. Seperti dulu Islam itu orang-orang di luar Islam ketika mendengar Islam itu gemetar. Melihat orang Islam itu hormat. Sekarang berbalik. Melihat orang Islam dia tertawain. Ente Muslim, ngakak dia. Karena tidak ada harga diri seakan-akan. Walaupun tidak semuanya seperti itu. Tapi secara umum kita ini menjadi umat yang tidak dihormati, tidak dihargai, bahkan seringkali menjadi permainan umat-umat yang lain. Persis seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti kata Nabi, kalian ini akan dikeroyok seperti orang-orang yang kelaparan mengkeroyok hidangan. Mereka mengkeroyok makanan tersebut. Ketika para sahabat mengatakan, apakah kami pada saat itu
berjumlah sedikit. Jumlah kami apakah sedikit ya Rasulullah? Tidak, kalian banyak. Dan kita lihat sekarang jumlah umat Islam berapa? Banyak sekali. Jumlah kalian banyak, namun banyaknya kalian itu tidak memberikan kekuatan. Seperti apa kata Nabi? Buih di lautan. Apa yang menyebabkan kita tidak memiliki kekuatan? Mungkin secara kuantitas kita terlihat besar, tapi kualitas tidak. Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci dengan kematian. Dan memang itulah realita sebagian pemuda-pemuda sekarang. Orientasinya orientasi duniawi. Fokusnya hanya pada dunia, hanya pada kesenangan dunia. Yang menjadi perhatiannya urusan dunia toh. Entah itu dunianya urusan penampilan, urusan fashionnya, urusan olahraganya, urusan, intinya tidak ada hal yang berkaitan dengan akhirat yang menjadi orientasi. Dan otomatis orang kalau sudah cinta dunia, otomatis pasti tidak senang mati. Pasti dia tidak senang mendengar kematian dan tidak berharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang sudah terkena penyakit hubbud dunya. Dan itu penyakit yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang sekarang kita hadapi. Ini yang sekarang terlihat faktanya di depan kita. Pemuda-pemuda yang orientasinya bukan orientasi akhirat, bukan orientasi untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lah siapa yang memperbaiki mereka? Yo kita orang. Kita ini, kita yang sekarang bernaung di organisasi yang memang sejak awal itu hadir untuk mengajak manusia ke jalan Allah, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tugas kita semua. Lah tentu sebelum kita mengajak manusia, sebelum kita melakukan perbaikan, tentu yang pertama kali kita perbaiki adalah diri kita. Kita rubah mental kita perbaiki jiwa kita perbaiki diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Insya Allah kita orang ini, insya Allah kita orang ini, alhamdulillah sudah baik, ya, sudah berusaha untuk menjadi orang baik. Tapi kebaikan itu terus harus ditingkatkan, terus harus dikuatkan. Mental kebaikan itu untuk selalu berbuat baik itu harus terus ditanam, dipupuk. Tidak boleh dibiarkan bersurut. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, ada kisah yang Allah sebutkan berkaitan dengan pemuda. Ada yang tahu kisah apa itu? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu. Al-Kahfi ayat 13. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Wazidnahum huda, dan kami berikan tambahan hidayah kepada mereka. Subhanallah. Ini mendapatkan pujian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan pujian? Pemuda-pemuda yang beriman. Dan pujian ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dibaca oleh setiap orang Islam. Dan ketika kita membaca surat Al-Kahfi,
Ketika kita membaca surat Al-Kahfi dan membaca kisah ini, tujuannya apa? Tujuannya agar kita mencontoh mereka, mengikuti jejak mereka, berbuat seperti apa yang mereka perbuat. Dan hanya seperti merekalah, atau hanya dengan mengikuti jejak merekalah, kita mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ada apa dengan Ashabul Kahfi? Kenapa mereka betul-betul mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Pemuda-pemuda mendapatkan pujian dari Allah. Kisahnya bisa kita membaca di dalam surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang gelisah dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Gelisah dengan kepemimpinan seorang pemimpin yang menyeru untuk berbuat syirik kepada Allah. Pemuda-pemuda yang gelisah dengan kondisi masyarakat, itulah pemuda yang beriman. Jadi yang menjadi kegelisahannya itu bukan Barcelona kalah sama MU, ya itu bolehlah, itu bukan tidak boleh, itu sedih sedikit lah. Tapi kemudian gara-gara itu tidak iso tidur, padahal di belahan sana saudara-saudara kita dibantai, dan itu tidak memberi pengaruh dalam emosi kita, ya berarti perlu dievaluasi keimanan kita. Pemuda-pemuda yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ini, coba kita lihat pertama apa yang menjadi kegelisahan mereka, yang menjadi beban pikiran mereka. Masyarakat yang tidak beriman kepada Allah, ajakan dari pemimpin untuk menyekutukan Allah, maka mereka pun berontak jiwanya. Mereka mendatangi pemimpin tersebut, mereka menyampaikan tentang tauhid di hadapan pemimpin tersebut. Kemudian ketika mereka terancam, mereka pun melarikan diri dari kehidupan yang nyaman menuju pengasingan ke goa. Loh, itu kita orang baca ben Jumat lek boco surat Al-Kahfi. Tapi apakah kita sudah mengambil nilainya dari situ? Coba antum bayangkan ikhwani fillah. Ini pemuda-pemuda yang di dalam catatan sejarah, sebagaimana disahkan oleh Syekh Nabil Al-Awadhi, sebagian ahli sejarah mengatakan mereka ini pemuda-pemuda bukan pemuda masakin, bukan pemuda miskin, bukan pemuda-pemuda yang tidak punya harta, tapi pemuda-pemuda yang hidupnya nyaman, hidupnya enak. Sehingga tidak ada tuduhan mereka melarikan diri itu karena tekanan biaya hidup, karena tekanan beban hidup. Mereka adalah orang-orang yang punya, tapi karena keimanan mereka. Jadi keimanan, dan keimanan ini akan melahirkan apa? Prinsip. Punya prinsip. Prinsipnya apa? La ilaha illallah. Ketika dia melihat ada sesuatu yang bertentangan dengan la ilaha illallah, muncul kegelisahan, kerisauan. Ya opo iki? Itulah pemuda yang mendapatkan sanjungan dari Allah Azza wa Jalla. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan kita kalau ingin menjadi pemuda yang betul-betul dikatakan pemuda, dikatakan rijal, ya pertama kali yang kita harus rubah pikiran kita, orientasi kita. Kita harus rubah. Sekarang yang perlu kita pikirkan adalah umat. Yang perlu kita pikirkan adalah Islam. Sebagaimana pemuda Ashabul Kahfi. Bahkan mereka rela meninggalkan dunianya. Kita orang insya Allah tidak sampai kayak gitu. Kita orang ini alhamdulillah dakwah ini tidak sampai terusir. Lek boco sironi Nabi ya Allah. Dan kita berharap tidak seperti
dikondisikan seperti zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus terang belum tentu kuat kita orang. Belum tentu kuat. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ana, menciptakan antum di zaman sekarang. Kita orang ini kalau diciptakan Allah di zaman Nabi hadir, zaman Nabi ada, belum tentu menjadi pengikut Nabi kita orang ini. Bisa jadi pengikut Abu Jahal, Abu Lahab. Bisa jadi. Makanya jangan kemudian kadang-kadang ada sebagian dari kita, ya Allah, man enak yuk urip zaman ini Nabi. Ya akhi, enak tekon dia akhi. Memang di satu sisi melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di sisi lain ente lihat bagaimana keluarganya Ammar bin Yasir. Ayah ibunya disiksa di depan Ammar, ditusuk dari bawah ibunya itu, tembus tombaknya. Seperti itu kondisi mereka. Kita tidak sampai seperti itu. Bahkan insya Allah tidak sampai seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi terancam, dia pun lari. Lari kemana? Ke goa. Lari kemana? Ke goa. Dan mereka yakin pelarian mereka ini akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah. Ya. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya, sebelumnya apa? Nah, doanya mereka. Naam, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dari kehidupan yang nyaman menuju goa ya akhi. Apakah di goa mereka menderita? Tidak. Allah jaga mereka hidup tidur selama berapa? 309 tahun. Dan kemudian Allah abadikan mereka, Allah abadikan kisah mereka, Allah catat dalam sejarah yang tidak pernah bisa dirubah. Karena itulah hakikat kehidupan. Kehidupan yang betul-betul bernilai itu ketika kita berbuat sesuatu untuk agama Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum. Yang lainnya pemuda-pemuda yang hanya memperhatikan penampilannya, mobilnya, sayaronya, pae sana, pae sini, da ono namani. Ente. Ya, kan ono sebagian dari kita Masya Allah, wallahu alam, yani sudah mulai seperti harim ya. Ojo ya akhi. Wis mulai apa namanya? Ya, perawatan luar biasa. Ya akhi, lo innallaha jamil yuhibbul jamal, na'am. Artinya kita harus merawat diri, tapi ojo berlebihan. Jangan sampai orientasinya apa? Perawatan kulit. Tapi orientasi kita adalah perawatan rohani kita, iman kita. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan, ini salah satu cerita yang Allah hadirkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka kemudian berada di goa, apakah mereka kemudian terlantar? Tidak. Allah beri keamanan, Allah jamin kenyamanan hidup sekalipun berada dalam goa, tempat yang sempit, tapi mereka seakan-akan hidup di tempat yang sangat-sangat luas. Dan itulah janji Allah, kalau kita betul-betul berorientasi akhirat, betul-betul ingin memperjuangkan agama Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, man 'amila salihan min dzakarin aw untha, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, betul-betul kami akan memberi kehidupan yang baik. Betul-betul kami akan memberikan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jaminan dari Allah. Ketika kita beriman dan beramal soleh, Allah akan beri kehidupan yang baik. Sebagian ahlu tafsir mengatakan al-hayatu tayyibah, al-hayatu sa'idah, kehidupan yang bahagia. Di mana letak kebahagiaan? Dalam jiwa kita, ikhwan.
Itu jaminan dari Allah. Jadi jangan pernah kita menganggap orang yang taat sama Allah, terikat dengan hukum Allah itu tidak enak hidupnya. Justru mereka yang paling merasakan nikmat dalam kehidupan ini. Kita orang dulu, ini bukan untuk membanggakan diri ya, bukan untuk yaftakhir. Kita orang dulu ini ya malas sholat, malas diajak untuk pengajian. Biyen saya ono Ustaz Khalid mau datang pengajian itu apot ku ape nang neraka. Ya. Artinya berat. Dan kita merasa tidak nikmat. Sampai alhamdulillah Allah kasih hidayah. Kelas 3 SMP mulai ada keinginan untuk ke pesantren. Akhirnya itu melebu pesantren. Tapi pada saat itu, demi Allah, waktu itu yang membuat anak berat itu satu, bal-balan. Itu yang sampai menjadi beban anak itu. Anak bayangkan ya Allah, dan terus ya biyen kita orang sangat-sangat seneng sama bal-balan ini sudah. Ya, ini bukan untuk membanggakan, dan anak gilanya anak sama bola. Itu anak clipping gitu. Anak punya clipping bola itu, buku itu tebal kayak gini. Seneng nonton pemain bal-balan itu, seneng tak clipping ya mana Belanda, MU, AC Milan KB. Dan itu yang menjadi beban anak. Sampai anak ngomong, ya Allah, bisa nggak anak hidup tanpa bola? Bisakah anak hidup 5 waktu di masjid? Akhirnya tuh berangkat ke pesantren. Dan subhanallah, ketika kita sudah mengenal Quran, ketika kita berjamaah di masjid, wallahi hilang semua itu kecenderungan untuk lihat itu. Dan lebih nikmat apa yang kita rasakan, apa yang kita rasakan di pesantren daripada di luar pesantren. Ente masuk pesantren, ya Allah, makanan, ya Allah, nasi, ayamnya sak mini, tapi subhanallah kita orang bisa hidup tenang, asyik, nikmat. Dari situ yakin, ya Allah, as-sa'adah hadha huna. Ente lihat bagaimana orang-orang, ya didengar sendiri, artis narkoba, bunuh diri, gantung diri, bahkan bukan kelas artis Indonesia, aktor Hollywood bunuh diri. Kalau dilihat soal duit, harta wanita, semua terjamin. Kembali kepada bagaimana Allah akan memberikan al-hayatut thayyibah. Lah ini kadang-kadang kita ini merasa berat untuk menjalankan aturan-aturan Allah ini. Kita membayangkan bahwa urip iki ndak enak. Justru nikmatnya hidup ketika kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba saja, dan insyaallah antum sudah mencoba semua. Coba saja 5 waktu di masjid. Itu akan terasa nikmat. Memang awalnya berat, abot. Subuh di masjid itu sudah akan merubah kehidupan kita. Kembali kepada Ashabul Kahfi, mereka lari kemana? Ke gunung, ya, untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan akidah, menyelamatkan din. Sekarang sebagian orang demi dunia dia tinggalkan agama. Demi dunia dia tinggalkan agama. Orang mukmin demi agama, kalau dunianya harus ditinggal, dia tinggalkan. Itu perbedaannya orang mukmin dengan orang yang tidak beriman, dan mereka merasakan nikmat yang luar biasa. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan ini yang Allah ceritakan kepada kita. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan sesuatu, menyampaikan tentang masalah pemuda. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan.
Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana Allah akan memberikan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kita tahu bagaimana kondisinya. Ya, ketika manusia dibangkitkan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kita orang nanti itu lari dari orang tua kita orang. Orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya. Tak bisa bayangkan ketakutan pada saat itu. Kalau di dunia dalam kondisi yang mencekam, orang tua tetap tak bisa lepas dari anak. Ada rumah kebakar, ada anaknya, orang tua masuk menyelamatkan. Karena memang ikatan itu tidak bisa lepas. Di hari kiamat lepas, terputus, bahkan lari. Anda bisa bayangkan bagaimana kondisi takut pada saat itu. Yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Kemudian Nabi SAW bagaimana juga menggambarkan di padang mahsyar. Ketika Nabi SAW mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Dibangkitkan manusia di hari kiamat itu dalam kondisi hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak menggunakan pakaian sedikit pun, ghurla, dan tidak berkhitan. Itu kondisi kita orang nanti dibangkitkan. Persis seperti kita orang lahir, bangkit pun demikian. Semua tidak membawa apa-apa. Dalam kondisi telanjang, tidak beralas kaki, dan tidak dalam kondisi dikhitan. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang semua dibangkitkan dalam kondisi telanjang, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ar-rijal yanzuru ba'dhum ba'dha, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ba'dha. Ya Rasulullah, semua dibangkitkan dalam kondisi seperti itu, apakah mereka tidak saling melihat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, sesungguhnya wahai Aisyah, perkara pada saat itu, kondisi pada saat itu tidak memungkinkan orang untuk melihat ke sebelahnya. Tidak memungkinkan orang untuk berpikir sopo sebelahku iki. Lah, Anda bisa bayangkan seperti apa kondisi seperti itu. Sekarang orang si naje-naje udah kebakaran, ono hari lewat si isun, ya, si sempet lihat. Artinya kondisi seperti itu. Itu kondisi-kondisi seperti itu yang mencekam. Kata Nabi, ada golongan-golongan yang Allah akan berikan tempat yang membuat mereka nyaman, tenang. Kalau bahasa kita VVIP, tapi jangan dibandingkan. Ada 7 golongan yang Allah berikan perlindungan di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari itu. Yang pertama kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Yang kedua, syabun, pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Artinya di masa mudanya dia mengabdikan dirinya kepada Allah. Hidupnya untuk mengabdi kepada Allah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk memberikan manfaat yang semuanya itu orientasinya adalah mengembalikan kejayaan Islam. Orientasinya adalah Allah. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Kenapa yang disebut syabun, pemuda? Kenapa yang diistimewakan pemuda? Karena memang masa muda ini masa bergejolaknya syahwat. Masa kuat-kuatnya syahwat ini ya pemuda. Ya dalam usia pemuda, dalam usia muda. Maka diistimewakan. Sehingga pemuda yang mampu mengontrol hawa nafsunya, mengontrol dirinya, mengontrol hidupnya agar terus berjalan di siratal mustaqim sebagaimana yang kita minta, itulah pemuda yang istimewa, yang layak disebut rijal.
Makanya Allah beri keistimewaan syabun. Kalau orang sudah tua, itu semuanya sudah menurun. Syahwatnya sudah menurun, kecenderungan dunianya sudah menurun. Makanya masjid banyak orang-orang sudah tua. Memang secara psikologis seperti itu. Sudah mulai menurun, bahkan kejiwaannya pun sudah mulai berorientasi ke kehidupan setelah kematian. Di mana-mana itu. Dan kecenderungannya sudah menurun. Tapi pemuda yang masih dalam panas-panasnya, kondisi panas-panasnya, ketika dia mampu melawan itu, itulah pemuda yang hebat. Wasyabun nasya fi ibadatillah. Allah akan beri karunia, Allah akan beri tempat khusus di hari kiamat. Allah akan muliakan mereka. Wasyabun nasya fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yang ketiga yang Allah akan muliakan siapa? Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, cinta dengan masjid. Ciri orang yang terpaut dengan masjid, ya sholatnya di masjid. Wa rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang yang berkawan, bersahabat karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Ana sohiban dengan fulan, ana cinta dengan fulan karena Allah. Karena fulan ini orang yang taat kepada Allah. Karena orang ini orang yang mengingatkan saya kepada Allah. Itu namanya cinta karena Allah. Karena Allah perintahkan untuk bersahabat dengan orang-orang mukmin, maka saya bersahabat. Itu namanya cinta karena Allah. Itu juga mendapatkan keistimewaan. Ada manusia yang cintanya, persahabatannya bukan karena Allah, tapi karena dunia. Entah itu kesamaan hobi, atau mungkin status sosial yang sama, atau asal muasal dan lain sebagainya. Persahabatan kalau tidak diikat karena Allah, niscaya di hari kiamat mereka akan saling menjatuhkan, akan saling menyalahkan. Namun persahabatan jika diikat karena Allah, maka orang-orang bersahabat tersebut akan saling menolong di hari kiamat. Ya Allah, fulan tidak terlihat ya Allah di syurga, berilah syafaat ya Allah, aku mohon untuk menolong, aku mohon untuk menyelamatkan, mengampuni, engkau mengampuni kawanku ini. Itu kalau persahabatan karena Allah. Kemudian yang kelima, warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Orang yang akan diistimewakan oleh Allah di hari kiamat, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan punya kedudukan. Siapa yang mengajak berzina? Harimi, perempuannya. Dia cantik dan punya kedudukan. Artinya dengan kedudukannya dia bisa menutup perbuatan zinanya. Wa qala inni akhafullah. Laki-laki ini mengatakan apa? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak diuji seperti ini. Ya, mudah-mudahan tidak diuji dengan ujian seperti ini. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lam shibalu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang berinfak, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yang mana dia sembunyikan hartanya, dia sembunyikan infaknya dia, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang punya waktu khusus bermunajah, berkhalwah, menyendiri dengan Allah, dan ketika dia mengingat Allah dia menangis, tapi menangis dalam kesendirian. Itu 7 golongan yang Allah akan selamatkan di hari kiamat. Salah satunya siapa? Syabun, pemuda. Dan alhamdulillah kita sekarang diberi usia muda oleh Allah. Dan usia ini yang Allah berikan ini tidak akan bisa kita ulang. Masa muda ini tidak bisa kita ulang, tidak bisa kita kembalikan. Dan dia waktu ini terus menerus berjalan. Mana kesempatan ini, masya Allah, yang harus kita ambil. Wasyabun nasya fi ibadatillah. Itu Nabi SAW.
Oleh karena itu ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, ketika kita sekarang ini diberi nikmat oleh Allah dengan usia muda, dengan kondisi yang sehat, fisik masih kuat, mari kita ambil peluang ini. Kita manfaatkan nikmat Allah ini. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang baik. Untuk menjadi orang-orang yang nantinya akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk golongan yang Allah katakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan ini pujian ini bukan pujiannya dari fulan bin Alan, bukan dari pejabat, bukan dari sahabat, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memuji. Dan itulah pemuda yang hakiki, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa membangun karakter yang baik, karakter yang tangguh dalam usia muda kita? Yang pertama ya akhi, tentu dengan ilmu din, ilmu agama. Tidak mungkin akan terbangun iman kita, takwa kita tanpa ilmu, mustahil, tidak mungkin ada. Yang pertama adalah dengan ilmu. Alhamdulillah, ini kita duduk dalam rangka untuk membangun keimanan kita, untuk memperkokoh keimanan kita. Dan ilmu ini kalau kita bicara tentang keutamaannya, urgensinya, itu memakan waktu yang begitu lama. Cukup satu hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang pentingnya ilmu, di mana Nabi SAW bersabda, "Man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia terhadap urusan agama. Jadi ciri orang yang diberi kebaikan oleh Allah adalah diberi pemahaman yang baik tentang urusan agama. Itu ciri Allah mencintai hamba tersebut. Maka yang pertama adalah dengan ilmu. Ilmu itu bisa kita baca, bisa kita dengar, mendatangi halaqah-halaqah, pengajian-pengajian. Dan sumber ilmu yang betul-betul memberikan kekuatan iman adalah Al-Quran. Oleh karena itu, setiap hari ya akhi, jangan lepas dari Al-Quran. Apapun kesibukan kita, bacalah Al-Quran. Kalau saya ingat betul nasihatnya Ustaz Muhammad Mukhaddam, ya bagus sekali. Setiap hari itu kita membaca Al-Quran, usahakan 5 ayat. Usahakan 5 ayat kita fahami setiap hari. 5 ayat kita fahami, 5 ayat kita fahami. Kalau kita menemukan sesuatu yang belum bisa difahami, bisa kita tanyakan kepada para asatidz yang memahami tentang Al-Quranul Karim. Ini yang pertama, ilmu. Tanpa ilmu kita akan menjadi orang-orang yang tidak bernilai. Dan tanpa ilmu kita akan menjadi orang-orang yang kehilangan arah. Yang kedua ya ikhwani fillah, yang akan membangun karakter kita, keimanan kita adalah ilmu dan amal. Ilmu untuk amal. Paksa diri kita untuk beramal. Paksa diri kita untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Paksa diri kita untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan di hadapan Allah bahwa kita ini pemuda-pemuda yang beriman ya Allah. Ilmu, amal. Yang ketiga ikhwani fillah, dengan bersahabat dengan siapa? Dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang mau berbuat kebaikan, dengan orang-orang yang cinta kebaikan, dengan orang-orang yang cinta kepada Allah. Karena sahib ini pengaruh luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil." Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dari agama kawannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Lihatlah dengan siapa dia berkawan. Bahkan orang Arab mengatakan, beritahukan siapa kawanmu, niscaya aku akan memberitahu siapa dirimu. Siapa kawanmu,
Beritahukan kepadaku siapa kawanmu, niscaya aku akan memberitahu siapa dirimu. Orang itu berkawan dengan yang sejenis. Ini persahabatan. Dan ini subhanallah kita punya wadah ya akhi. Ada wadah organisasi, Masya Allah. Ini satu peluang buat kita. Kita jadikan sebagai tempat untuk membangun iman kita, tempat untuk bersahabat karena Allah. Alhamdulillah. Karena di luar sana ya Allah, pemuda-pemuda kita tidak dikumpulkan dalam urusan kebaikan. Ada yang kumpul-kumpulannya karena urusan-urusan yang lain, atau dikumpulkan dalam hobi yang sama, hobi-hobi yang tidak ada kaitannya dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kita orang alhamdulillah dibawa oleh Allah ke tempat-tempat yang di situ kita bisa menambah ilmu, kita bisa menambah pahala, kita bisa berbuat kebaikan. Ini satu peluang yang luar biasa. Persahabatan. Yang ketiga. Yang keempat apa? Doa. Kita orang sholat selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa ini dibutuhkan oleh siapapun, hatta ulama besar, syekh kabir yang sudah Masya Allah, tetap dia perlu berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Nabi kita Muhammad SAW itu selalu membaca doa ini. Bisa kita baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tadi terakhir ya. Ya. Yang terakhir ini adalah untuk bisa membangun ya, karakter kita ya akhi. Bacalah sejarah Nabi dan tokoh-tokoh Islam. Makanya insyaallah Ustaz Umar bisa mengagedangkan untuk membacakan sejarah Nabi dan tokoh-tokoh Islam. Itu sangat membantu dalam membangun karakter kita. Kita orang ini terus terang kehilangan sosok pahlawan. Ya entah itu karena kita sendiri yang tidak mencari sosok tersebut, atau karena pendidikan kita. Jadi sekarang ini yang menjadi teladan kita kan kita lebih mengenal tokoh-tokoh yang tidak punya andil dalam pembangunan Islam, dalam peradaban Islam. Kita lebih mengenal tokoh-tokoh kufar daripada tokoh-tokoh Islam. Antum baca sejarah ya akhi, bagaimana generasi awal itu mereka hidup, mereka berjuang, dan itu subhanallah sangat-sangat memberikan inspirasi bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dan alafu minkum kalau ada salah kata atau kekurangan. Untuk selanjutnya gimana Ustaz?